Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Nak sudah bergabung di meet pembelajaran kita kali ini. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, jasa Ibu juga baik. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembelajaran kali ini, silakan ketua kelas memimpin doa agar pembelajaran kita lebih berkah. Silakan Nanda Rian Hidayat memimpin doa untuk teman-temannya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nandayan sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Rian Hidayat. Rian Hidayat, Hadir, Bu. dengar suara Ibu, Nak. Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Hadir, Bu. Muhammad Ali. Hadir, Bu. Hadir ya. Sunanda. Hadir Ibu. Tasmita. Hadir Bu. Kita dengar suara saya, Nak. Oke. Rival. Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Saya lihat di sini ada Ahmad Kurnia, Dini, Nurlela, dan Nita Artika. Untuk teman-temannya yang belum bergabung, nah ada beberapa yang sudah menginformasikan ke Ibu kalau hari ini tidak sempat bergabung dikarenakan ada yang kesehatannya terganggu, ada juga yang sedang membantu orang tuanya di rumah. Kita masuk di kita hari ini. Sebentar ya, Ibu akan membuka PowerPoint untuk kalian lihat di rumah. Sudah lihat, Nak? Layar yang Ibu bagikan, materi yang Ibu bagikan sudah dilihat? Sudah, Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah ya. Jadi materi kita hari ini adalah masalah ekonomi klasik. Ibu akan memberikan motivasi agar kalian semangat belajar dimanapun berada dan apapun cuacanya, karena sekarang lagi hujan deras di daerah kita. Semoga tidak mengurangi semangat kalian melakukan pembelajaran kita hari ini. Motivasi ini Ibu kutip dari Mario Teguh yang mengatakan bahwa orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Karena itu, Nak, kita harus terus belajar dimanapun tempatnya, bagaimanapun kondisinya. Jika ada tugas dari guru, diselesaikan, dibaca-baca ulang kembali materi-materi yang sudah diberikan, agar nantinya kita bisa menjadi penakluk dunia dan pemilik masa depan, dan masa depan kita akan menjadi lebih baik. Sebelum kita lanjut, Nak, Ibu ingin agar lebih menambah semangat kita lagi, mengembalikan jiwa nasionalisme di dalam diri kita masing-masing. Ibu ingin kalian menyanyikan sebuah lagu nasional karangan Ibu Sud, yaitu Berkibarlah Benderaku. Ibu akan memutarkan nadanya, silahkan Anda ikuti, kita bernyanyi bersama. Oke, semangat ya. Semangat. Oke, Ibu mulai, Nak.
Bernyanyi bersama, semoga jiwa nasionalisme itu kembali pada jiwa kita masing-masing untuk lebih giat lagi dalam melakukan pembelajaran. Kompetensi dasar kita hari ini yaitu menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, kemudian menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Indikator pencapaian kompetensi kita hari ini, Nak, yang pertama itu kita akan mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi klasik, kemudian menganalisis permasalahan pokok ekonomi klasik, dan mempresentasikan hasil diskusi permasalahan pokok ekonomi klasik. Tujuan pembelajaran, Ibu menggunakan pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning. Jadi Ibu akan memberikan kalian sebuah kasus dan media pembelajaran berupa PPT, video pembelajaran, materi ajar, dan LKPD yang sudah Ibu bagikan di grup WA. Peserta didik, Ibu harapkan dapat terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung dan mampu berpikir kritis dalam mengidentifikasi dan menganalisis peran pelaku ekonomi, serta dapat menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dengan penuh semangat, disiplin, kerjasama, percaya diri, serta dapat diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di penilaian, Ibu akan menilai afektifnya kalian, sikapnya kalian di dalam pembelajaran kita. Kemudian Ibu akan menilai kognitifnya kalian dari aspek pengetahuan. Ibu memberikan soal motif yang akan kalian selesaikan di akhir pembelajaran. Kemudian ada juga psikomotorik, yaitu kemampuan kalian, keterampilan kalian di dalam hal berdiskusi dan mempresentasikannya pada kasus yang diberikan. Nah, sampai di sini Ibu akan bertanya, apakah masih ada yang mengingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Masih Ibu. Oke, masih ingat ya? Coba Ibu panggil Sri Nanda. Masih ingat tidak Sri Nanda? Materi pembelajaran kita sebelumnya itu apa? Masih Bu. Masih. Temuan sebelumnya yaitu prinsip dan motif ekonomi. Oke, benar sekali. Jawaban Sri Nanda benar sekali ya. Nah, yang lain lagi ada tidak yang bisa menjelaskan apa itu prinsip dan motif ekonomi? Coba. Saya Bu. Saya Bu. Coba Rival. Ya Bu. Saya Bu. Rival. Yaitu prinsip ekonomi adalah usaha dengan pengorbanan sekecil tentu oleh hasil tersebut untuk memperoleh hasil maksimal. Motif ekonomi adalah segala sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Bagus sekali jawabannya Ria, tepat sekali Nak. Jadi prinsip ekonomi itu kita berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang maksimal, dan motif ekonomi adalah segala sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi.
kaitannya dan materi kita hari ini, dengan kita mempelajari prinsip ekonomi dan motif ekonomi, tentunya kita bisa meminimalisir masalah yang bisa timbul akibat ekonomi ini. Jadi diharapkan anak-anakku bisa mengaplikasikan di dalam kehidupannya sehari-hari dan meminimalisir masalah-masalah yang bisa timbul karena masalah ekonomi klasik ini. Masalah ekonomi klasik itu adalah masalah yang dari sudut pandang yang sangat sederhana dengan tujuan memperoleh kemakmuran. Dan kemakmuran ini adalah suatu keadaan tersedia dan mencukupi kebutuhan. Itu arti dari kemakmuran. Kemudian kita lanjut. Masalah ekonomi dalam masyarakat muncul karena keterbatasan sumber daya untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Jadi dari materi-materi sebelumnya, Nak, misalnya kita sudah mempelajari skala prioritas, keinginan dan kebutuhan. Tentunya kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, membedakan yang mana skala prioritas, yang mana yang terpenting yang akan kalian dahulukan, membeda-bedakan yang mana yang termasuk keinginan dan kebutuhan, karena tidak semua keinginan itu bisa kita penuhi. Pemecahan masalah ekonomi klasik ini dengan cara melakukan kegiatan yang dapat mencapai tingkat kemakmuran tersebut, yaitu satu, ada produksi. Jadi ada masalah di produksi. Kemudian ada masalah juga di distribusi atau penyalurannya. Nah, selanjutnya ada juga masalah pada konsumsi. Nah, ini ada kegiatan, ada gambar. Siapa yang bisa menyebutkan kegiatan apa yang sedang mereka lakukan? Saya bukan padi. Padi dan Oke, coba Alif. Memanen padi, Bu. Memanen padi, Bu. Iya, memanen padi ya. Kemudian gambar kedua apa, Nak? Udah jelas itu. Tidak jelas gambarnya, Bu. Siapa yang jelas gambarnya? Itu sedang apa? produksi sepatu. Produksi ya, Pabrik sepatu. Pabrik sepatu. Pabrik sepatu ya. Jadi sudah benar jawabannya. Yang pertama sedang melakukan proses produksi Sepatu. panen padi. Jadi untuk menciptakan beras itu melalui proses yang panjang. Kemudian yang di sampingnya ada memproduksi sepatu. Nah, kita masuk di masalah pertama, masalah produksi. Bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak menggunakan tenaga kerja, dan bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut sehingga bisa memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Ini tanpa terkecuali, mau yang tinggal di pelosok maupun yang tinggal di perkotaan. Masalah produksi ini pernah terjadi selama pandemi. Masih ingat tidak di awal pandemi? Kira-kira kita butuh apa di awal pandemi? Untuk melindungi diri kita butuh apa? Masker. Ya, Masker. masker. Ada kelangkaan pada masker. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang membutuhkan masker sehingga produsen tidak mampu memproduksi dalam jumlah yang banyak, makanya terjadi kelangkaan. Nah, jadi di gambar ini di awal terjadinya pandemi COVID-19 kita sangat langka terhadap masker. Karena itu penjual menaikkan harga masker karena masker itu termasuk barang langka di awal pandemi. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah bisa mendapatkan masker di toko-toko sekitar kita.
Lanjut. Nah, ini kegiatan apa, Nak? Coba Ahmad Kurnia. Produksi gas. Gambar produksi jual. gas. Apa jadi distribusi? Ahmad Kurnia. Dengar saya, Nak. Sedang mengantar tamu. Ya, sedang mengatur tabung ya. Jadi ini adalah kegiatan distribusi, Nak. Sedang mengatur tabung dan ada juga ini tukang bakso ya. Ada penjual bakso keliling. Cinta. Bakso cinta. Masalah distribusi. Jadi yang kedua ada masalah distribusi, bagaimana menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen serta saluran distribusi apa yang akan digunakan. Jadi selain kita produsen menyalurkan barang dan jasanya, produsen juga harus memikirkan dia melakukan distribusi ini dengan saluran apa, dengan menggunakan sarana apa seperti itu. Jadi ada masalah juga dalam proses distribusi barang. Distribusi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada distribusi langsung. Jadi artinya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen tanpa melewati perantara. Seperti seorang penjual nasi goreng memproduksi sendiri dan langsung menjualnya. Seperti juga tadi Nak, penjual bakso keliling. Jadi penjual baksonya memproduksi sendiri, kemudian langsung kepada konsumen atau pembelinya. Yang kedua, ada distribusi tidak langsung. Artinya menyalurkan barang dari produsen ke konsumen melalui perantara. Jadi seperti pedagang besar. Kemudian ke pedagang kecil atau retailer. Ada agen, makelar. Jadi sudah beberapa tangan ya, beberapa campur tangan, tidak lagi secara langsung. Itu perbedaan antara distribusi langsung dengan distribusi tidak langsung. Nah, kalau kegiatan ini kira-kira Sasmita bisa tidak melihat ini kegiatan apa Nak yang mereka lakukan? Berkendara dan makan. Coba diulang Nak. Sasmita. Gambar Sasmita. orang makan bus sama orang naik motor. Ya, ini adalah gambar orang yang sedang memakai motor dan orang yang lagi makan. Ini namanya Nak, kegiatan konsumsi. Jadi konsumsi itu adalah pemakai dan pengguna. Jadi dia sedang menggunakan motornya. Ada juga yang sedang menikmati nasi goreng. Jadi ada juga masalah di konsumsi, ini adalah masalah ketiga. Masalah di konsumsi ini, apakah barang yang diproduksi dan telah didistribusikan ke konsumen tersebut benar-benar bermanfaat untuk konsumen atau malah terbuang sia-sia. Karena itu Nak, jika kita sudah memiliki barang, sebaiknya dipergunakan sebaik-baiknya, tidak disia-siakan ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi yaitu ada faktor intern, meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapatan seseorang, selera dan watak. Jadi pendapatan seseorang itu masuk ya, faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar juga konsumsinya. Tapi jangan sampai terbalik. Lebih besar kegiatan konsumsinya dibanding pendapatannya. Kemudian ada sikap dan kepribadian. Jadi sebaiknya kita membiasakan diri untuk selalu bersikap hemat. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada faktor ekstern, meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan masyarakat. Jadi misalnya ya adat istiadat, misalnya perayaan Maulid. Kalau perayaan Maulid, berarti kegiatan konsumsinya bertambah. Membeli telur, membeli beras ketan untuk perayaan. Kemudian status sosial, keluarga, dan pemerintah.
Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Nah, di kegiatan selanjutnya Ibu akan memutarkan video. Silakan anak-anakku setelah Ibu memutarkan video ini berdiskusi di dalam grup WA yang sudah Ibu buat. Nah, kalian sudah bergabung di dalamnya. Silahkan melakukan diskusi, perhatikan LKPD-nya nak, dan sebentar kalian akan mempresentasikan. Silahkan disimak ya. Ya, Masih Bu. semangat? Bu. Oke, semangat. Masih semangat. Oke, Ibu putarkan. Beberapa benda begitu dekat dan lekat dengan keseharian kita. Saat belajar, bermain, menyalurkan hobi, bekerja, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Satu di antara benda itu adalah kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cailun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali, hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Produk kertas dari Indonesia seperti Asia Pulp and Paper telah mengekspor produknya ke lebih dari 120 negara. Kamu tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kertas urutan ke-6 di dunia dan 10 dunia untuk pulp. Selain itu, industri pulp dan kertas sendiri telah menjadi gantungan hidup bagi lebih dari 1 juta orang. Tentunya, kamu akan semakin keren ketika kamu tak sekedar menggunakan kertas, melainkan juga meluaskan cakrawala pengetahuan dengan memahami dari mana, bagaimana kertas itu bermula, dan potensi kertas bagi kemajuan Indonesia. Oke, Nak. Itulah tadi tayangan video. Silahkan anak-anakku simak apa yang menjadi tugas di LKPD yang sudah Ibu bagikan
di grup WA-nya. Ibu akan memberi kalian waktu 10 menit untuk mendiskusikan masalah tersebut dan Ibu akan memantau langsung grup-grup diskusi yang sudah Ibu buat sebelumnya. Oke, silahkan Nak. Siap, Siap, Bu. Ibu. Ibu. Siap, Bu.
menit lagi ya. Ibu. 2 menit lagi kita persentase, Nak. Oke, kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Iya, Bu. Nah, Sudah, Bu. siap. Nah, mungkin Anandaku bisa mengaktifkan kameranya, videonya ya. Ibu mau melihat wajah-wajahnya dulu yang ingin presentase hari ini. Bagaimana? Kita mulai dari kelompok 2. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berdasarkan video tadi. Kita bagian 1, kegiatan yang kami identifikasi dari tayangan video adalah kegiatan konsumsi. 2, masalah pada kegiatan konsumsi. Produsen harus berpikir tentang kertas yang diproduksi, apakah sesuai dengan selera masyarakat. 2, produsen harus produksi kertas dengan hemat dan karena persaingan dengan produk lainnya tidak akan bermasalah. B, masalah pada kegiatan distribusi. B, masalah pada kegiatan pasarkan karena teks sesuai dengan selera. Itulah hasil diskusi kami. Oke, berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 1, Nak. Wah, semangat sekali ya. Nah, bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Siapa dulu yang mau mempresentasikan, Nak? Kelompok 3, Bu. Oke, kelompok 3. Perwakilan kelompok 3. Baik, tulis. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, Nak, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hasil diskusi dari kelompok kami yang dapat kami identifikasi dari tayangan video ini adalah yang pertama itu A. Kegiatan produksi, B. Kegiatan distribusi, dan C. Kegiatan konsumsi. Baik, pembacaan selanjutnya saya alihkan kepada rekan saya itu Ahmad Kurnia. Oke, Ahmad Kurnia. Baik. Kelompoknya Ahmad Kurnia. Lanjut, Nak. Baik, saya akan membacakan hasil kerja kelompok 3. A. Masalah pada kegiatan produksi. Karena banyak persaingan produksi kertas, produksi harus berpikir untuk menciptakan kertas dengan motif atau cover yang tren di masa kini, yang berbeda dengan yang biasanya sehingga dapat menarik minat konsumen. Misalnya, gambar Doraemon, Hello Kitty, atau artis-artis Korea yang banyak disukai oleh pelajar. Sekian, terima kasih. Baik, pembacaan hasil diskusi kami selanjutnya saya alihkan kepada rekan saya yang kedua yaitu Nurlela untuk presentasi kami selanjutnya. Oke, lanjut. Nurlela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terjadinya distribusi kertas yang tidak lancar akibat PPKM yang terjadi di beberapa daerah selama pandemi, sehingga mengakibatkan penumpukan kertas yang tidak tersalur dengan baik. Sekian, terima kasih. Oh iya. Oke, Nak. Baik, itulah yang dapat dibacakan oleh rekan saya yang kedua. Saya akan melanjutkannya untuk hasil diskusi bagian ketiga, yaitu bagian C, masalah pada kegiatan konsumsi. Terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan pada pemakaian kertas pada masyarakat, terutama pada hal-hal yang kurang penting. Oleh karena itu, pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat akan penjagaan proses pembuatan kertas, mulai dari penanaman pohon, pemeliharaan, penambangan pohon, serta proses produksi yang cukup panjang, sehingga bisa menghasilkan sebuah kertas. Itulah sekiranya hasil diskusi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nak. Berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Lanjut. Kelompok 1, jangan keras semangat ya. Oh, kelompok 2 ya, kelompok 2. Kelompok 2 itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mempresentasi kegiatan yang kami identifikasi dari tayangan video. 1A, kegiatan produksi, B, kegiatan distribusi, dan C, kegiatan konsumsi. A, masalah pada kegiatan produksi, yaitu produsen harus mempertimbangkan dampak lingkungan yang akan terjadi dari limbah yang dihasilkan oleh produksi pabrik kertas sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Oke. B, masalah pada kegiatan distribusi, yaitu membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk distribusi kertas sampai pada daerah tujuan, mengingat bahwa cuaca sekarang tidak menentu dan kertas sangat rawan pada cuaca lembab dan hujan. C, masalah pada kegiatan konsumsi, yaitu harga kertas di daerah tertentu dianggap mahal oleh konsumen karena dipengaruhi oleh jauhnya alur distribusi yang panjang dan tidak merata sehingga penjual menaikkan harga yang tidak sama dengan daerah lain. Itu hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Nah, itulah tadi Nak persentase dari ketiga kelompok yang sangat luar biasa. Ibu salut sekali akan jawaban-jawaban yang kalian berikan pada diskusi kita kali ini. Nah, sampai di sini ada tidak anak-anakku yang ingin bertanya kepada ketiga kelompok? Apakah mau bertanya ke kelompok 1, ke kelompok 2, atau kelompok 3? Silahkan Nak, siapa yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, coba Firda Ahira ya. Jadi saya akan bertanya untuk kelompok 1, pengeluaran apa dalam memproduksi kertas yang diminimalisir sehingga dapat menghemat proses produksi? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Misalnya, produsen melakukan perhatian pada sumber daya listrik atau operasional lainnya yang terkadang luput dari perhatian sehingga terjadi pemborosan pada bagian-bagian tertentu.
Oke, jadi pertanyaannya luar biasa, jawabannya pun tidak kalah menarik. Pertanyaannya dari Firda Hira, saya ulang ya Nak. Jadi pengeluaran apa dalam memproduksi kertas yang dapat diminimalisir sehingga dapat menghemat proses produksi? Jawaban dari Nanda Muhammad Alif itu produsen melakukan perhatian pada bagian-bagian operasional, misalnya pada tenaga listrik. Jadi kalau tidak digunakan lagi, segera dimatikan. Itu salah satu contoh yang disebutkan oleh Ananda Alif. Sudah benar ya? Sudah bisa diterima oleh kelompoknya Firda Hira? Ya, Bu. Iya. Masih ada pertanyaan, Nak, untuk kelompok lain misalnya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya. Jelas ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Jelas, Bu. Oke, jelas. Terima kasih, Nanda. Selanjutnya, Ibu akan meminta, apakah ada yang bisa membuat kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Dini. Coba Dini. Kesimpulan dari diskusi hari ini adalah A. Kegiatan reproduksi, B. Kegiatan distribusi, C. Kegiatan konsumsi. A. Masalah pada bagian kegiatan produksi. Produsen dalam memproduksi kertas harus memperhatikan selera masyarakat. Dalam memproduksi kertas dilakukan dengan hemat dan efisien karena banyaknya saingan sehingga dapat mengurangi pengeluaran dan tidak mempengaruhi penentuan harga. Melibatkan AMDAL dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik. Menciptakan kertas yang bermotif dan memiliki cover sesuai dengan tren masa kini sehingga konsumen tertarik. Oke, itu kesimpulan pada bagian produksi. Ada tidak yang bisa menyimpulkan di bagian distribusi? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya. Bu. Coba Nur Laila, Nak. Nur Laila. B. Masalah pada kegiatan distribusi, jalur distribusi yang terlalu panjang sehingga membuat harga kertas menjadi mahal. Membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk distribusi kertas karena bersifat sensitif terhadap cuaca. Terjadinya distribusi kertas yang tidak lancar akibat PPKM yang terjadi di beberapa daerah selama pandemi. Oke, itu saja ya, Nak. Ya, Bu. Oke, lanjut. Di bagian ini, di bagian konsumsinya, ada tidak yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, coba siapa ini? Nita Artika. Nita. Baik, saya akan menyimpulkan masalah pada kegiatan konsumsi. Yang pertama itu, konsumen tidak puas dengan kertas yang dipasarkan karena tidak sesuai dengan selera. Yang kedua, harga kertas di daerah tertentu dianggap mahal oleh konsumen karena dipengaruhi oleh jauhnya alur distribusi yang panjang dan tidak merata. Yang ketiga, tidak menggunakan kertas dengan sebaik-baiknya karena pemahaman masyarakat akan proses produksi kertas yang belum dipahami betapa banyaknya pohon yang harus ditebang karena produksi kertas tersebut. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan. Oke, Nak. Ya. Itulah tadi kesimpulan yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Ananda Nurlaila, Nita Artika Sari, dan teman-teman yang lain yang luar biasa menyimak proses diskusi kita pada hari ini.
Selanjutnya, ada tidak yang bisa membuat kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa ini? Coba Firda Ahira. Firda Ahira, dengar suara saya, Nak? Ya, Bu. Oke. Apakah di zaman sekarang konsumen masih memiliki masalah pada bagian distribusi, sementara sudah banyak jasa kurir atau jasa pengantar yang bisa masyarakat? Oh iya. Ini pertanyaannya, Nak. Pertanyaan ya. Oke, Firda mengajukan pertanyaan ini. Pada pembelajaran kali ini, masalah ekonomi klasik ada 3. Oke, pertanyaannya tadi Firda, mungkin bisa diulang. Firda mendengar suara Ibu. Apakah di zaman sekarang konsumen masih memiliki masalah pada bagian distribusi, sementara sudah banyak jasa kurir atau jasa pengantar yang bisa masyarakat gunakan dalam membantu mereka memperoleh apa yang menjadi kebutuhannya. Sekian dari saya. Jadi Firda ini mengajukan pertanyaan ya? Ibu. Iya, Ibu. Iya, Ibu tadi suruh membuat kesimpulan, tapi tidak apa-apa karena Firda mengajukan pertanyaan. Mungkin salah dengar di Nanda Firda. Oke, Nak, Ibu ulang pertanyaannya. Sepertinya pertanyaan Nanda Firda ini menyangkut tentang distribusi. Apakah di zaman sekarang distribusi ini masih memiliki masalah, sementara sudah banyak jasa kurir yang beredar? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Ibu. Saya. Coba Nandarian. Diaktifkan mikrofonnya dulu, Nak Rian. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Firda tadi. Ya, masih jasa kurir itu berbayar, sementara ada beberapa konsumen yang memiliki dana terbatas untuk menggunakan jasa tambahan seperti jasa pengantar atau jasa kurir. Jadi jawaban dari Rian Hidayat bagus sekali. Pertanyaannya Nanda Firda juga ini sangat luar biasa. Jadi Ibu mengulang jawaban dari Nanda Rian. Kalau ada memang Nak beberapa konsumen yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar lebih di luar dari kebutuhan yang mereka inginkan. Jadi misalnya nih konsumennya membutuhkan obat, hanya membutuhkan obat dan tidak memiliki kemampuan lebih untuk membayar jasa kurir. Jadi itu masih bermasalah di bagian distribusi. Kemudian memang sudah banyak jasa-jasa pengantaran. Ada juga jasa kurir yang beredar di mana-mana. Tapi jasa kurir ini hanya menjangkau daerah perkotaan, Nak. Kalau di daerah Ibu yang tinggal di desa itu tidak dijangkau oleh kurir. Jadi di masalah distribusi ini kalau untuk saya itu masih bermasalah, Nak, karena saya tinggal di desa. Jadi jasa kurir ini belum menjangkau sampai ke pelosok-pelosok desa, hanya melayani masyarakat yang ada di perkotaan. Jadi untuk masalah distribusi ini masih menjadi masalah sampai di era zaman ini, tapi itu sudah bisa sedikit teratasi kalau di daerah saya, kecuali kalau daerah yang terlalu pelosok mungkin ya. Barang-barang yang kita butuhkan masih banyak yang tidak tersedia di warung-warung sekitar rumah. Seperti itu ya, Nak? Iya, Ibu. Bagaimana, Nak Firda? Sudah jelas dari jawaban Nandarian dan jawaban dari Ibu? Ya, Bu. Oke, jelas ya. Nah, karena masih ada yang mau mengajukan pertanyaan? Siap tidak, Bu? Tidak, Bu. Oke, Jelas, Bu. Tidak, Bu. Oke, tidak ada lagi ya.
Udah jelas, Sudah. Bu. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, silahkan anak-anakku membuat kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ada yang sudah membuat kesimpulan? Ada. Ada Bu, sudah Bu. Bu. Oke, coba Nanda ini, Sri Nanda ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu masalah ekonomi klasik ada 3. Pertama, masalah produksi. Kedua, masalah distribusi. Ketiga, masalah konsumsi. Oke, Baik, jadi Ibu, itu saja. kesimpulan yang luar biasa yang diberikan oleh Nanda Sri Nanda ini. Jadi Ibu berikan sedikit penguatan pada kesimpulan. Di kesimpulan pembelajaran kita hari ini, nah kalian bisa lihat di layarnya, secara umum masalah ekonomi dalam masyarakat muncul karena keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Masalah ekonomi klasik ini mencakup proses produksi, masalah pada distribusi, dan masalah di bagian konsumsi. Saya kira untuk pertemuan kita hari ini, anandaku semua sudah jelas akan materi masalah ekonomi klasik yang mencakup 3 hal ini. Ibu akan menyampaikan materi kita di pertemuan selanjutnya, itu adalah masalah ekonomi modern. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi itu. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan motivasi. Ibu kutip dari B.J. Habibie yang mengatakan bahwa keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan itu adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Jadi kepada anandaku semua, silahkan berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai cita-cita kalian. Insya Allah keberhasilan itu akan terus mengikuti. Jangan lupa berdoa selalu dan memohon restu kedua orang tua. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta kepada ketua kelas memimpin doa seperti biasanya. Silahkan Nandarian memimpin doa untuk teman-temannya, Nak. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nandarian sudah memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Sehat-sehat selalu, Nak. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Masih semangat? Masih. Semangat. Ibu menunggu jawaban LKPD multiple choice-nya untuk penilaian kognitif kalian. Silakan anandaku semua mengirim di grup WA, di grup WA kelas ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Rehan. Keluar semua Mimi.